Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Axel Gusananta dari kelas 11 F1 yang akan membahas mengenai kerukunan melalui toleransi. Apa itu toleransi? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi artinya sifat toleran atau batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan. Sifat toleran di sini maksudnya itu bersifat atau bersikap menenggang, menghargai, membiarkan atau memperbolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan kata tolerance yang berarti toleransi, kesabaran, dan kelapangan dada. Sedangkan toleransi dalam bahasa Arab sebagaimana dalam Myom Mangesi Aluha disebut dengan istilah tasamu. Kata tasamu adalah bentuk dari kata samaha yang secara bahasa berarti lembut dan mudah, sedangkan menurut Dr. Kiai Ahsin Saho Muhammad, tasamu berarti berkisar antara kemurahan hati, mudah memaafkan, lapang dada, kesabaran, ketahanan emosional, menenggang rasa, menghargai, dan sebagainya. Selain tasamu, toleransi dalam bahasa Arab disebut dengan kata al-samah. Menurut Ibnu Manzur dalam lisan Al-Arab, samha berarti tidak menyusahkan dan tidak memberatkan. Berdasarkan hal tersebut, samha sama dengan moderat, yakni berada di pertengahan, tidak condong pada salah satu sisi. Dari pengertian tersebut, kata kunci dari toleransi adalah menghargai orang lain yang berbeda, baik pendapat, kepercayaan, kebiasaan, dan sebagainya, dengan pendirian sendiri. Orang yang toleran adalah orang yang memiliki kesabaran, kelapangan dada, dan daya tahan. Sedangkan dasar toleransi dalam Islam sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya dari Ibnu Abbas, ia mengatakan seorang bertanya kepada Nabi, ajaran agama Islam apakah yang paling dicintai Allah? Rasulullah menjawab, ajaran yang al-hanifiyah dan al-samha. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis tersebut, para ulama menjelaskan bahwa dari sekian banyak ajaran agama Islam, yang paling dicintai Allah adalah ajaran Al-Hanifiyah dan Al-Samha. Maksud dari Al-Hanifiyah adalah ajaran kebaikan yang jauh dari keburukan atau kebatilan. Sedangkan al-samah atau toleran adalah perilaku yang memudahkan, tidak mengandung ajaran yang memaksa,
memaksa atau memberatkan umatnya. Al-Samad dibangun di atas prinsip kemudahan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Dia tidak menjadikan kesukaran bagi kalian dalam agama ini. Quran Surat Al-Hajj ayat 78. Contoh-contoh sikap toleransi. Yang pertama ada toleransi internal umat Islam. Contoh toleransi untuk sesama umat Islam sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya diceritakan dari Abi Mas'ud Al-Ansari bahwa seseorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, aku hampir tidak sanggup sholat yang dipimpin seseorang dengan bacaan yang panjang. Maka aku belum pernah melihat Nabi SAW memberi peringatan dengan lebih marah dari yang disampaikan hari itu, seraya bersabda, wahai manusia, kalian membuat orang lari menjauh. Maka barang siapa sholat mengimani orang-orang yang ringkalah tidak melamakan sholatnya, karena di antara mereka ada orang sakit, orang lemah, dan orang yang punya keperluan." Hadis Al-Bukhari. Contoh sikap toleransi lain adalah yang dilakukan oleh ulama Indonesia, Ki Haji Hasyim Asy'ari dan Ki Haji Abdullah Fakih Maksumambang. Ki Haji Hasyim Asy'ari menggunakan beduk di Masjid Pesantren Tebu Ireng. Tangan dengan pendapat Ki Haji Abdullah Fakih Maskumambang Gresik yang tidak menggunakan beduk di masjid pondoknya, namun menggunakan kentong. Saat Ki Haji Hasyim berkunjung ke Kiai Maskumambang, Kiai Fakih yang berbeda pendapat dengan Kiai Hasyim justru memerintahkan kepada pengurus musola dan masjid di sekitar Maskumambang untuk sementara mengganti kentongan yang ada dengan beduk. Begitu pula dengan sebaliknya saat kiai tersebut berkunjung ke Tebu Ireng. Yang kedua ada toleransi antar umat beragama. Ada pun tuntunan tentang toleransi antar umat beragama dapat ditemukan di Quran Surat Al-Mumtaha ayat 8, yang artinya Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang yang tidak merangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperilaku adil. Quran Surat Al-Mumtaha ayat 8. Contoh sikap toleransi yang dilakukan Nabi Muhammad SAW kepada non-muslim
terutama dalam hadis, yaitu dari Abu Hurairah bahwa Al-Tufail bin Amir menemui Nabi Muhammad SAW dan menceritakan bahwa Daus, salah satu kabilah Yaman, telah durhaka dan menolak ajaran dakwanya dan meminta agar Nabi mendoakan mereka binasa. Lalu Nabi berdoa, "Ya Allah, berilah petunjuk kepada kabilah Daus dan datangkanlah mereka bersama seorang muslim." Hadis riwayat Al-Bukhari. Penjelasan isi dari Quran Yunus ayat 40 sampai 41 serta hadis terkait tentang toleransi. Menurut Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahli dan Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar Suyuti dalam kitab Tasfir Al-Jalanin, bahwa Quran surat Yunus ayat 40 menjelaskan tentang penduduk Makkah pada masa Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi dua kelompok, yaitu pertama orang-orang yang beriman kepada Al-Quran dan orang-orang yang tidak beriman selamanya. Dan di antara mereka, menurut pakar Prof. Dr. Haji M. Quraish Shihab menjelaskan di antara kaum musyrikin ada orang yang percaya kepadanya tetapi menolak kebenaran Al-Quran karena keras kepala dan demi mempertahankan kedudukan sosial mereka. Selain itu, di antara mereka juga memang benar-benar lahir dan batin tidak percaya kepadanya serta enggak memperhatikan karena hati mereka telah terkunci. Tuhanmu pemelihara dan pembimbingmu, wahai Nabi Muhammad, lebih mengetahui tentang para perusak yang telah mendarah daging dalam jiwanya yang sedikit pun tidak menerima kebenaran tuntunan ilahi. Sedangkan maksud dari lebih mengetahui orang-orang yang membuat kerusakan, menurut Ibnu Asyur, kalimat ini merupakan peringatan sekaligus ancaman bagi kelompok yang tidak beriman. Sementara itu, Ibnu Katsir berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui siapa yang akan mendapat hidayah dan siapa yang memilih kesesatan. Sedangkan memilih Al-Maraqi menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala paling mengetahui kerusakan yang mereka perbuat
dengan perbuatan syirik, zalim, dan melampaui batas. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan kepada mereka di dunia dan akhirat, serta menolong Nabi dan umatnya yang beriman. Ayat ini juga diturunkan untuk menghibur Nabi dari sikap orang yang tidak mau beriman kepada ajarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bahwa Nabi telah melaksanakan tugasnya, menyampaikan ajaran Islam dengan baik kepada umatnya. Oleh karena itu, pada ayat 41, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa Nabi dan umat yang beriman tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas kedurhakaan umat yang tidak mau beriman. Kelak di akhirat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan kepada orang yang tidak beriman, karena setiap manusia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pesan yang terkandung dalam Quran surat Yunus ayat 40-41 adalah ayat-ayat yang berbicara tentang akidah atau keimanan. Hendaknya dijadikan panduan bagi kalian sebagai individu, bukan untuk mengukur dan menilai keimanan orang lain. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, keimanan adalah perbuatan hati yang kalian tidak dapat mengetahuinya dengan panca indera. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak menilainya. Sebagai individu yang beriman, tetap punya tanggung jawab mengajak kepada kebaikan dengan bijak, tanpa disertai dengan paksaan. Adapun hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang tidak perlu memaksakan kehendak, bahkan sampai marah ketika ada orang yang tidak mau dapat menerima ajakan kebaikan yang kalian lakukan. Menghargai orang lain dalam semua perbedaan. Jika ingin dihargai orang lain, maka kalian juga harus menghargai orang lain. Toleransi kepada orang lain dalam berinteraksi sosial menjadi fondasi untuk mewujudkan kedamaian dan kerukunan di masyarakat. Nah, kita bakal mengkaji Quran surah Al-Maidah ayat 32 serta hadis tentang memelihara kehidupan manusia. Arti dari Quran surah Al-Maidah ayat 32, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel
Barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa yang memelihara kehidupan seseorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya para rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batasnya di bumi. Hadis yang terkait dengan menjaga kehidupan manusia di antara hadis yang berhubungan dengan menjaga kehidupan manusia adalah hadis yang diceritakan oleh Abdullah bin Amr bahwa Rasul melarang membunuh mu'ahad seperti diriwayatkan Al-Bukhari dalam kitab Al-Jami Al-Sahih juz 4 disebutkan. Artinya, diriwayatkan dari Abdullah bin Amir dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, barang siapa yang membunuh mu'ahad atau seorang non-muslim yang mendapatkan janji jaminan keamanan dari orang muslim, tidak akan dapat mencium harumnya surga, padahal harumnya dapat dicium dari perjalanan 40 tahun. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis lain, Nabi SAW juga menjelaskan larangan seseorang muslim menzalimi mu'ahad atau tidak memerangi orang muslim dan mendapatkan jaminan keamanan, sebagaimana diriwayatkan Abu Daud yang tertulis dalam kitab Sunan Abi Daud juz 3. Disebutkan Rasulullah SAW mengingatkan beberapa hal yang tidak boleh dilakukan kepada mu'ahad, yakni tidak boleh menzaliminya, melanggar janji yang telah diberikan untuk memberi keamanan kepada mereka, membebani sesuatu di atas kemampuan mereka, dan mengambil sesuatu milik mereka tanpa ada kerelaan dari mereka. Nabi mengancam bahwa yang melakukan itu akan dituntut oleh beliau kelak di hari kiamat. Astagfirullahaladzim. Penerapan karakter contoh penerapan sikap toleransi dalam kehidupan beragama antara lain ada menghormati agama yang diyakini oleh orang lain, tidak memaksakan keyakinan agama sendiri kepada orang lain, tidak mengganggu ibadah agama orang lain. Bisa ada lagi tidak merusakkan tempat ibadah agama lain. Contoh penerapan sikap toleransi dalam kehidupan bermasyarakat itu ada menghargai keberagaman budaya,
menjaga keterbukaan terhadap pendapat orang lain, membantu tetangga yang membutuhkan partisipasi dalam proyek sosial, menghormati hak asasi manusia, menjaga silaturahmi dengan teman, rekan kerja, dan tetangga yang berbeda agama, menolong orang lain yang ditimpa musibah walaupun beda agama. Dan itu sekian dari saya, Aksel Gusananta. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.